Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sukacita kita boleh berjumpa kembali dalam rumah Tuhan di tempat ini. Hari ini dalam tradisi gereja kita memperingati Malam Kudus. Ada sebuah pujian yang begitu indah dan selalu terngiang. Malam Kudus, malam di mana Kristus lahir. Namun dalam tradisi gereja memperingatinya tanggal 25 Desember. Nah, ini sebenarnya cuma perbedaan waktu karena menurut tradisi Kristiani Yesus lahir pada malam hari. Ya. Kalau besok baru kita memperingati akan kelahiran Yesus, itu hari pengucapan syukur sebenarnya. Nah, mari kita lihat apa kata kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama berita Natal ini. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-9, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Sudah temukan, amin? Pada hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama, 2, 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi Alkitab dengan jelas katakan waktu Kristus lahir ada gembala yang menjaga kawanan domba pada waktu malam. Berarti Yesus lahir malam hari, ya, bukan pagi atau bukan siang hari. Jadi dalam tradisi gereja memang dirayakan di tanggal 25, namun dalam catatan sebenarnya Kristus lahir itu pada malam hari. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari kelahiran Kristus selalu diperingati. Hari kelahiran Kristus itu selalu terngiang dan begitu dipersiapkan dengan baik. Tidak sedikit banyak orang mengumpulkan dana, mengumpulkan biaya dari awal tahun. Panitia-panitia hari raya besar, panitia Natal sudah bekerja dari awal tahun. Agar supaya apa? Agar supaya pada bulan Desember, bulan di mana memperingati Kristus lahir, begitu dirayakan dengan spesial. Anak-anak kecil kalau tidak ada baju baru sudah ngambek sama orang tua. Ya. Umat Tuhan pokoknya ingin tampil yang terbaik, ingin memberikan yang terbaik. Pergi ke salon dan berbagai macam cara dibuat agar supaya bulan Desember itu nampak begitu meriah. Nah, namun sayang, kadangkala Desember hanya dilewati dengan sebuah pesta pora, dilewati dengan acara kemeriahan semata. Dan ada banyak orang Kristen yang kehilangan Kristus dalam hidupnya. Apa buktinya? Kalau kita lihat semakin banyak terjadi kejahatan di dalam dunia ini, semakin banyak masalah yang terjadi. Banyak orang Kristen yang nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada di penjara. Pertanyaannya sederhana, bulan Desember ketika memperingati Kristus lahir, apakah Kristus betul sudah lahir di hatimu atau tidak? Kita lihat bersama teks kebenaran firman Tuhan, namun cerita yang sudah tidak asing lagi.
ketika Kristus lahir, Maria, Yusuf, yang merupakan dua pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Walaupun awalnya mereka mengalami ketakutan, walaupun mereka awalnya mengalami kekhawatiran, namun ketika Kristus lahir, ketakutan diubahkan Tuhan menjadi kekuatan. Ketika Kristus lahir, ada sukacita yang menggantikan kekhawatiran, menggantikan kecemasan, menggantikan kegelisahan bagi para gembala di padang. Mengapa pesan itu datang kepada para gembala, Bapak Ibu yang terkasih? Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai tugas khusus untuk menjaga kawanan domba sembelihan yang akan dipersembahkan di bait Allah. Mereka ini sudah mengerti akan hari raya kurban. Mereka mengerti bahwa manusia itu harus memberikan korban penebusan dosa. Dan tiap tahun merupakan tugas mereka untuk menjaga kawanan domba di padang. Mereka tahu dan menantikan bahwa Kristus akan hadir, Mesias akan datang. Oleh sebab itu, para gembala diberikan pesan pertama oleh para malaikat. Sehingga kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan yang selama ini mereka alami. Kalau kita baca dalam Lukas, waktu malaikat berjumpa dengan para gembala, apa yang dikatakan pertama kali? Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan kita. Dan kekhawatiran, kegelisahan yang selama ini mereka alami diubahkan ketika Kristus lahir. Berubah menjadi sukacita, berubah menjadi kebahagiaan ketika Kristus lahir. Saya percaya ketika Kristus lahir, para gembala yang menjaga kawanan domba, mereka sudah tidak lagi menjalankan tugasnya. Tahu Bapak Ibu Tuhan yang saya kasihi, menjaga kawanan domba itu bukan seperti kita di Indonesia ada kandang ya. Ini pada waktu malam hari pun mereka harus berjaga. Dengan keadaan yang penuh dengan kesederhanaan. Dengan keadaan yang penuh keterbatasan. Tidak ada minyak mungkin. Tidak pakai senter atau lampu yang terang. Tidak pakai perlengkapan. Ada banyak yang namanya kekhawatiran, tapi juga ada banyak mara bahaya yang mengancam hidup mereka. Dan ketika mereka mendengar bahwa Kristus lahir, Alkitab katakan mereka penuh dengan sukacita. Mereka tinggalkan kawanan domba. Padahal itu tanggung jawab mereka. Padahal itu kewajiban mereka. Tapi karena ada kabar sukacita, kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan berubah menjadi sukacita. Ketika Kristus lahir juga, kita lihat dari kehidupan orang-orang Majus. Pertanyaan di dalam hidup mereka yang bertanya-tanya di mana Kristus hadir. Ketika Yesus lahir, ketika Kristus hadir, berubah menjadi sebuah jawaban kepastian bahwa Juru Selamat telah datang ke dalam dunia. Keputusasaan umat Israel berubah menjadi sebuah pengharapan karena Kristus hadir memberikan kepastian keselamatan. Memberikan kepastian jaminan akan hidup yang kekal. Ini dampak dari Kristus lahir. Ada sukacita. Ketakutan berubah menjadi kekuatan.
Keputusasaan berubah menjadi pengharapan. Pertanyaan berubah menjadi sebuah jawaban kepastian. Karena Kristus lahir. Ini harus juga ada di dalam kehidupan perjalanan kita setiap hari. Jangan lewati momen bulan Desember ini. Jangan lewati masa raya Natal hanya dengan pesta pora, baju baru, makan minum yang banyak, sibuk urus rumah, dandan rumah, sibuk dengan mempersiapkan yang terbaik untuk dilihat orang. Itu tidak salah, itu baik juga. Tapi adalah sebuah masalah kalau kita kehilangan makna, kita kehilangan dampak yang mana Kristus lahir dalam hidup kita. Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Saya lihat di sini banyak orang Kristen, dari orang tua sampai anak-anak. Ini berarti sampai dengan usia kita saat ini, ya, rata-rata di sini 40-an ke bawah ya. Sudah merayakan Kristus lahir berpuluh tahun. Saya 29 tahun merayakan Kristus lahir. Pertanyaannya sederhana. Sudahkah Kristus lahir di hatimu? Sudahkah Kristus hadir di hatimu? Istri saya, Ibu Gembala, mengalami kehamilan. Ada dalam sukacita dan saya menantikan seorang bayi, bukan bayi Natal ya. Anak kedua ya. Saya menantikan, ada sukacita tersendiri. Ketika dia lahir, itu berarti dia ada di dalam bagian keluarga saya. Dia lahir berarti identitasnya merupakan identitas keluarga saya. Dia lahir berarti dia tumbuh besar, ada bersama-sama dengan saya. Kalau Kristus lahir di hatimu, pastikan juga dia menjadi bagian dalam hidupmu. Kalau Kristus lahir di hatimu, berarti Kristus ada dan bersama-sama denganmu. Jangan Kristus lahir hanya bulan Desember. Januari sampai November Kristus tidak lahir, Kristus tidak ada. Januari sampai November ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada keputusasaan, bahkan banyak pertanyaan yang timbul di dalam hati dan bingung untuk menjalani hari-hari hidup ini. Engkau punya Tuhan tidak? Anda beriman, amin? Kita beriman, kita percaya kepada Yesus. Ibrani pasal 13 ayat 8 katakan Yesus Kristus tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia berkuasa atas semesta, dia berkuasa atas waktu, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Dia berdaulat atas sepanjang sejarah. Dan ketika dia hadir dalam hidupmu, tidak ada alasan untuk engkau menjadi takut untuk masa depanmu. Tidak ada alasan untuk engkau menjadi khawatir dan gelisah. Tidak ada alasan untuk engkau menjadi putus asa dan kehilangan harapan, bahkan bertanya-tanya apa yang akan terjadi dalam hidupku di depan. Banyak orang Kristen kehilangan Kristus. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kebimbangan, hidup dalam berbagai macam persoalan yang bahkan membuatnya jauh dari Tuhan. Ingat, Kristus sudah hadir. Kristus sudah lahir. Dia sudah datang ke dalam dunia. Dia sudah hadir dan menebus dosamu dan dosaku. Di atas perkataannya, di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Jaminan kepastian hidup, jaminan akan masa depan yang baik itu ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hadirkan Kristus dalam hidupmu. Hadirkan Kristus dalam perjalananmu, dalam rumah tanggamu,
dalam pekerjaanmu, dalam pergaulanmu, dalam pendidikanmu anak-anak muda. Sehingga tidak ada alasan untuk engkau menjadi khawatir, cemas, bimbang, putus asa, dan bertanya-tanya akan hidup ini. Dia Tuhan berkuasa. Dia Tuhan tahu apa yang engkau alami saat ini. Dia Tuhan tahu apa yang engkau butuhkan. Apa yang menjadi kekuranganmu, dia Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik. Dia Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di depan. Namun satu hal yang dia minta, hadirkan dia. Minta dia, buka hati dan undang Kristus. Jangan lewatkan momen Natal ini tanpa ada Kristus di hatimu. Jangan lewatkan momen Natal ini kalau Kristus belum menjadi nahkoda hidupmu. Kristus belum menjadi pemimpin hidupmu. Kristus belum menjadi jaminan dalam hidupmu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini pesan yang mau saya sampaikan dan Alkitab katakan kepada kita ketika Yesus lahir. Ada dampak yang luar biasa. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada sorak-sorai, ada kemenangan terjadi ketika Kristus lahir. Kita tundukkan kepala. Mari kita kembali renungkan. Saya mengajak kita mengambil waktu sejenak. Datang kepada Tuhan malam hari ini. Pastikan dirimu. Sudahkah Kristus betul-betul hadir? Atau Kristus cuma numpang lewat saja? Atau Kristus cuma ada pada saat dibutuhkan? Atau Kristus cuma ada waktu cuma ada masalah? Kristus perlu ada dalam hidupmu. Yesus perlu ada dalam hidupmu setiap hari, sepanjang masa, hingga Tuhan datang menjemput sekalian kita. Kita nyanyi puji.